Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Evelyn Anastasia dengan NIM 2312101 kelas 2B dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Saya akan memaparkan sebagian materi mata kuliah matematika lanjut yang diampu oleh Bapak Dr. Supri Widodo, SSI MT. Saya akan memaparkan materi kuliah aljabar linear elementer mengenai cross product atau hasil kali silang. Oke. Hasil kali silang atau cross product biasanya berlambangkan X merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R pangkat 3. Mohon maaf, teman-teman, ada kesalahan, harusnya R pangkat 3 atau R kubik. Kita lanjutkan. Dan menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Yang menarik di sini, vektor yang dihasilkan dari hasil kali silang tersebut selalu tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Mari kita contohkan. Contohnya, kita dapat tuliskan ke dalam bentuk determinan seperti ini. Berasal dari mana sih operasi ini? Berasal dari yang kita misalkan vektor A yang berisi dari A1, A2, dan A3, vektor B, B1, B2, dan B3. Selanjutnya, kita akan mencari I, J, dan K. Nah, ini kita konstruksikan jadi IJK. Makanya kita harus cari nih satu-satu. Oke, kita yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih kofaktor. Kofaktor itu kita ambil dari baris pertama dan kolom pertama. Jadinya tuh misalnya tadi baris pertama tuh 1 kan, kolom 1 juga ini 1. Jadinya kofaktor 1, 1. Sama dengan minus 1 atau negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. 1 ditambah 1-nya itu dapat dari mana? Dapat dari baris dan kolom yang tadi kita mau cari. Nah, misalkan sekarang kofaktornya kita cari yang I. Kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Jadinya kita mendapatkan A2, A3, B2, dan B3. Nah, kofaktornya 1, 1, min 1, pangkat 1 tambah 1. Jadinya min 1 pangkat 2. Karena min 1 pangkat 2 itu plus, maka di sini tidak ada tanda apapun karena dia plus. Jadi, hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari J. Kita cari J, kita tutup kolom pertama dan baris kedua kita tutup. Sehingga kita dapat menghasilkan A1, A3, B1, dan B3. Kofaktornya karena kolom 1 dan baris 2. Jadi negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Jadi negatif 1 pangkat 3. Karena negatif 1 pangkat 3 itu minus, maka di sini pun minus. Nih, minus. Nah, J. Minus A1, A3, B1, dan B3J. Oke, kita lanjutkan. Kita mencari yang K. Tutup kolom pertama dan baris ketiga. Sehingga kita dapat menghasilkan A1, A2, B1, dan B2. Nah, kofaktornya negatif 1 pangkat 1 ditambah 3. Sama dengan negatif 1 pangkat 4. Karena negatif 1 pangkat 4, hasilnya itu positif, maka di sini positif. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal aja, karena mungkin kalau menggunakan angka lebih gampang ya. Oke. Nah, di sini kita tentukan vektor W sama dengan vektor U cross vektor V, di mana vektor U sama dengan 1, 2, dan min 2. Dan vektor V sama dengan 3, 0, dan 1. Oke, kita jawab ya. Jadi, di sini kita konstruksikan lagi. Di kolom pertama IJK,
Di kolom keduanya U1, U2, dan U3. Di kolom ketiganya V1, V2, dan V3. Kita masukkan nih angka-angka yang tadi. Nah, kolom pertama IJK, kolom keduanya 1, 2, dan min 2. Kolom ketiganya 3, 0, dan 1. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, kita cari seperti yang tadi. Kita cari dulu nih. Yang I-nya kita tutup kolom pertama, baris pertama, sehingga kita akan mendapatkan 2, min 2, 0, dan 1. I. Lalu kita cari lagi nih J-nya. Kita tutup kolom pertama, baris kedua, sehingga kita mendapatkan 1, min 2, 3, dan 1J. Nah, kita cari lagi yang K-nya, seperti sama yang kayak tadi di definisi. Kolom pertama dan baris ketiga kita tutup. Jadi sehingga kita akan mendapatkan 1, 2, 3, dan 0K. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada nih kofaktornya. Jadi kita dapat mencari kofaktornya nih. Tadi yang I, kofaktor baris pertama dan kolom pertama. Makanya ditulis kofaktor 1, 1. Sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 pangkat 1 tambah 1. Seperti itu. Begitupun yang J dan K-nya. Sama kofaktor 1 dan 2 karena kolom 1 dan baris 2 yang ditutup. Jadinya negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, hasilnya, sehingga kita dapat hasilnya, yang I-nya 2 dikali 1 dikurangi 0 kali minus 2. Ditambah 3. 3 kali minus 2 dikurang 1 kali 1J. Selanjutnya, ditambah 1 kali 0 dikurang 3 kali 2K. Sehingga kita akan mendapat jawabannya 2I dikurang 7J kurang 6K. Kenapa? Karena 2 kali 1, 2. Dikurangi 0 kali minus 2, 0. Jadi 2 kurangi 0, 2I. Nah, ini 3 kali plus 3 kali min 2 itu min 6. Min 6 dikurangi 1 kali 1, 1. Jadi 7. 7J. Dan plus 1 kali 0 itu 0, dikurangi 3 kali 2 itu min 6K. Jadi hasilnya 2I min 7J min 6K. Maka vektor yang dihasil kali silangkan akan tegak lurus dengan hasil daripada kali silangnya. Nah, di sini ada beberapa sifat cross product, yaitu yang pertama ada vektor U, dot, ini harusnya dot ya teman-teman, bukan cross, ini dot. Dot vektor U cross vektor V sama dengan 0. Dan sifat yang kedua ada vektor V dot vektor U cross vektor V sama dengan 0. Nah, dapat diperhatikan nih dari contoh soal yang tadi, dari vektor W akan tegak lurus dengan vektor U. Begitu juga dengan vektor W akan tegak lurus dengan vektor V. Nah, dari sifat yang ketiga, ada vektor U cross vektor V dikuadratkan sama dengan norma daripada vektor U dikuadratkan dikali norma vektor V dikuadratkan dikurangi vektor U cross vektor V dikuadratkan. Jadi itu beberapa sifat dari cross product. Coba kita periksa dari contoh yang tadi ya. Nah, ini nih di sini nih. Jadi U cross V-nya itu adalah 2, min 7, dan min 6. Oke ya. Nah, ini tadi U-nya kita
masukkan lagi. Tadi U-nya 1, 2, dan min 2. Nah, lalu yang ini, hasil dari vektor U cross vektor V itu tadi yang ini, 2, min 7, dan min 6. Sehingga kita kalikan biasa, seperti biasa, 1 kali 2, 2, ditambah 2 kali min 7, min 14, ditambah min 2, dikali min 6, 12. Sehingga hasilnya 0. Nah, terbukti kan, dari sifat pertama itu pasti akan selalu 0. Begitupun sifat yang kedua juga sama. Oke. Selanjutnya, arti geometri hasil kali silang. Dari sifat ketiga, kita dapat memperoleh bahwa panjang vektor U cross vektor V dikuadratkan sama dengan norma vektor U dikuadratkan cross norma vektor V dikuadratkan dikurang vektor U dot vektor V dikuadratkan. Sehingga norma vektor U dikuadratkan cross norma vektor V dikuadratkan dikurang norma vektor U cross V X cos theta dikuadratkan. Lalu panjang vektor U dikuadratkan cross panjang vektor V dikuadratkan dikurang panjang vektor U dikuadratkan cross panjang vektor V dikuadratkan X cos kuadrat theta. Sehingga panjang vektor U dikuadratkan cross panjang vektor V dikuadratkan, karena X itu sama dengan 1, maka kita turunkan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Sehingga kita dapat menghasilkan panjang vektor U kuadrat cross panjang vektor V kuadrat. Karena 1 min cos pangkat 2 theta itu sin, jadi kita hasilkan jadinya sin kuadrat theta. Jadi, maka kita hapuskan nih karena kuadratnya ada, kita hapus nih, kita coret aja pangkat 2-nya. Jadi, kita dapat menghasilkan norma vektor U cross vektor V sama dengan norma vektor U cross norma vektor V sin theta. Oke. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nih. Jadi, sin theta ini kita masukkan nih. Karena sin itu depan dibagi miring, maka kita masukkan norma vektor U di depan dan norma vektor V itu di samping ya, atau miring. Jadi, sin theta sama dengan X dibagi vektor V. Atau X sama dengan vektor V sin theta. Jadi, misalkan luas jajar genjang. Norma vektor U cross norma vektor V X sin kuadrat theta sama dengan norma vektor U cross V, vektor V. Dan luas segitiga yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah setengah atau 1/2 dikali dengan norma vektor U cross vektor V. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini ada contoh soal diketahui titik-titik di ruang R. Pangkat 3 adalah A sama dengan 1, min 1, dan min 2. Yang B, 4, 1, dan 0. Yang C, 2, 3, dan 3. Dengan menggunakan hasil kali silang, tentukan luas segitiga ABC. Oke, kita jawab ya. Vektor satuan AB sama dengan B dikurangi A. Kita masukkan nih angka-angka yang tadi, yang sudah diketahui, masukkan kita ke sini. Jadi, yang B itu 4, 1, 0 dikurangi yang A, min 1, 1, dan 2. Sehingga jawabannya adalah 3, 2, dan 2. Oke, begitu pula vektor satuan yang A dan C. Vektor satuan AC sama dengan C dikurangi A. Kita masukkan lagi angka-angkanya. Jadi, yang C itu 2, 3, 3 dikurangi yang A, min 1, dan 2. Sehingga hasilnya 1, 4, dan 5. Oke.
Nah, kan kita sudah menghasilkan nih vektor satuan AB dan vektor satuan AC. Nah, kita tadi soalnya itu menggunakan hasil kali silang atau cross product. Maka vektor satuan AB di-crosskan dengan vektor satuan A dan C. Kita konstruksikan lagi menggunakan IJK. Kita masukkan nih hasil dari vektor satuan AB di kolom kedua itu 3, 2, 2 dan di kolom ketiga kita masukkan vektor satuan AC 1, 4, 5. Kita hitung seperti yang tadi yang dari awal, saya percepat saja sehingga hasilnya 2i dikurang, ini harusnya ada tanda kurang ya, dikurang 13J ditambah 10K. Maka luas segitiga ABC yang berimpit di A adalah setengah dikali akar 4 ditambah 169 ditambah 100, sama dengan setengah dikali akar 273. Oke. Orientasi pada titik B-nya. Sama seperti yang tadi, vektor satuan B, BA sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Kita masukkan lagi angkanya, sama dengan yang A 1, min 1, dan min 2, dikurang yang B 4, 1, dan 0. Mohon maaf ya teman-teman, ini harusnya sama dengan min 3, min 2, dan min 2. Kita jumlahkan biasa. Dan vektor satuan BC sama dengan vektor C dikurang vektor B sama dengan 2, 2, 3 dikurang 4, 1, dan 0. Sama dengan min 2, 2, dan 3. Nah, kita konstruksikan lagi nih menggunakan IJK, sama saja seperti yang tadi. Vektor satuan BA cross vektor satuan BC sama dengan vektor satuan BA-nya hasilnya min 3, min 2, dan min 2. Vektor satuan BC-nya sama dengan min 2, 2, dan 3. Sehingga kita dapat menjumlahkannya menjadi min 2i ditambah 13k dikurang 10j. Oke. Sehingga luas segitiga ABC yang berimpit di B adalah setengah akar 4 ditambah 169 ditambah 100. Maka hasilnya setengah kali akar 273. Demikian pemaparan materi cross product yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang dirasa kurang paham atau ada kalimat yang sulit dipahami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.